Cultural lag, pengertian, konsep, dan permasalahannya. Pengertian cultural lag. Cultural lag alias kesenjangan budaya atau ketimpangan budaya adalah keadaan yang tidak seimbang di antara masyarakat karena pertumbuhan budaya yang kecepatannya tidak selalu sama. Ada bagian budaya berkembang dengan cepat, tetapi ada pula yang sedang dan bahkan lambat. Selain di dalam kehidupan sehari-hari, kesenjangan budaya umumnya akan dialami seseorang yang beradaptasi di lingkungan baru. Cepat atau lambatnya dan dampak yang ditimbulkan tergantung sikap masyarakat setempat. Konsep budaya. Berdasarkan konsepnya, budaya terbagi menjadi dua, yaitu pertama budaya material. Budaya material mencakup setiap hal dengan keberadaan fisik yang diciptakan oleh manusia sendiri. Yang kedua yaitu budaya non-material. Budaya non-material mencakup norma, nilai-nilai, dan sikap kelompok tanpa keberadaan material. Baik budaya material maupun non-material sama-sama membantu untuk membentuk budaya. Hal itu menandakan gaya hidup dan kreativitas masyarakat di suatu kelompok. Keduanya memiliki hubungan yang kuat untuk membentuk budaya dan bisa berubah seiring berjalannya waktu. Bentuk permasalahan kultural. Berikut ini adalah beberapa contoh dari permasalahan cultural lag, yaitu pertama, penguasa teknologi informasi. Masyarakat desa belum terbiasa untuk menggunakan teknologi informasi seperti komputer dan smartphone. Sekalipun mereka bisa, maka penggunaannya masih belum optimal karena digunakan sebatas untuk bertukar informasi melalui SMS atau telepon. Karena mayoritas masyarakat desa menghidupi diri dan keluarga dengan bercocok tanam, maka kebutuhan akan teknologi informasi belum dirasa penting. Berbeda dengan masyarakat kota yang telah terbiasa menggunakan berbagai teknologi informasi seperti laptop dan smartphone untuk menunjang aktivitas sehari-hari, bahkan untuk mencari nafkah. Masyarakat kota mampu memperoleh informasi teraktual. Penguasa teknologi informasi kini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat kota. Sedangkan masyarakat desa masih amat memegang teguh nilai keluhuran, keagamaan, dan budaya yang diturunkan ke setiap generasi. Mereka masih mengutamakan kebersamaan dan kegotong royongan serta cenderung sulit untuk menerima hal-hal baru. Disorganisasi sosial. Dalam perspektif disorganisasi sosial ada dua faktor yang mendorong, yaitu yang pertama, jawaban terhadap keadaan yang terjadi pada tingkat masyarakat luas. 2. Jawaban terhadap perubahan dalam lapangan sosiologi secara khusus. Ada dua bentuk gejala disorganisasi sosial, yaitu yang pertama, disorganisasi seismatik. Ini dapat bersifat internal, misalnya kurangnya solidaritas, dan juga bersifat eksternal, timbulnya perpecahan dan konflik. Sedangkan yang kedua, disorganisasi fungsional, yakni fenomena perpecahan sosial yang disebabkan karena keretakan dalam hubungan fungsional antar individu, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi kelompok. Disorganisasi fungsional ini mencerminkan sikap atau antipati sosial dari anggota masyarakat sehingga dapat berakibat pada perisipisme masyarakat karena kepedulian dan partisipasi masyarakat menjadi melemah. Menurut Safari, Imam Asy'ari menegaskan bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda munculnya disorganisasi sosial antara lain yaitu adanya disorganisasi peranan, yakni fungsi dari anggota-anggota kelompok tidak dilaksanakan dengan sukses.
Yang kedua, adanya peranan-peranan yang tidak menentu atau tidak jelas. Ada dua pendekatan dalam melihat gejala disorganisasi sosial, yaitu yang pertama, pendekatan sosiologis ialah gejala problem sosial dari sudut sosiologi. Sedangkan pendekatan sosial ialah meninjau berdasarkan kodrat manusia. Ada 4 faktor yang mendasari gejala disorganisasi pribadi, yaitu warisan organik, warisan sosial, pengalaman yang unik seseorang, dan status kepribadian pada suatu fase perkembangan tertentu. Orang yang mengalami disorganisasi pribadi akan mengganggu sistem perilaku sosial, sehingga ia cenderung memproduksi tingkah laku menyimpang yang disebut sociopathic behavior. Karakteristik perspektif ketidakteraturan sosial. Ada 5 elemen utama perspektif ketidakteraturan sosial, ialah sebagai berikut. Yang pertama, definisi. Yang kedua, penyebab. Yang ketiga, kondisi. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, solusi. Ada 15 jenis gangguan mental, yaitu ialah yang pertama, gangguan kecemasan. Kedua, gangguan mood. Yang ketiga, skizofrenia. Yang keempat, gangguan psikotik. Yang kelima, kontrol impuls. Yang keenam, gangguan makan. Yang tujuh, obsesif compulsive disorder atau bisa disebut OCD. Yang kedelapan, gangguan kepribadian. Yang ke-9, sindrom Tourette. Yang ke-10, psikosomatis. Yang ke-11, factitious. Yang ke-12, disosiatif. Yang ke-13, stres pasca trauma atau PTSD. Yang 14, depresi. Yang ke-15, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Kehidupan urbanisasi dan ketidaksehatan mental. Seiring dengan kemajuan zaman membuat pola pikir dari masyarakat mengalami banyak perubahan, terlena dengan kemajuan yang sangat pesat pada kota-kota besar mengakibatkan banyak yang memilih untuk mengadu nasib dan mencoba peruntungannya untuk hidup pada kota besar tersebut. Dikutip dari Wikipedia, urbanisasi sendiri adalah sebuah perpindahan populasi dari wilayah pedesaan menuju ke kota dan mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk yang berada di desa. Urbanisasi sendiri dalam jumlah yang masif tentunya bisa memberikan sebuah dampak yang sangat berbahaya bagi kota yang dikunjungi dan desa yang ditinggalkan. Ada beberapa dampak urbanisasi secara umum. Yang pertama, adanya keterbatasan hunian di daerah perkotaan. Kemudian kota menjadi kumuh, meningkatnya angka pengangguran, kota menjadi terlalu padat, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor pendorong urbanisasi. Yang pertama, sistem ekonomi industrialis yang menarik penduduk desa untuk mengikuti perubahan dan mencoba mencari sebuah peluang pekerjaan yang baru berada di kota tersebut. Kemudian tersedianya pelayanan sosial dan kesehatan yang lebih baik di kota-kota besar dan akhirnya banyak yang lebih memilih untuk mendapatkan sebuah akses dan jaminan kesehatan yang terjamin. Pada kota-kota besar juga cenderung lebih banyak pilihan lapangan pekerjaan. Penduduk desa ingin mencoba untuk mengadu peruntungan dan ingin memperbaiki kehidupan mereka. Dari sisi lain adanya urbanisasi, pernahkah sahabat mendengar jika ada yang bilang kalau orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan lebih rentan mengalami masalah kesehatan jiwa? Katanya
warga kota mudah sekali stres, bahkan sampai depresi dan menghadapi tekanan kehidupan di kota. Setelah ditelusuri melalui sejumlah literatur, kerentanan warga kota terhadap masalah kesehatan jiwa bukan isapan jempol belaka. Lingkungan fisik dan sosial perkotaan membawa pengaruh besar terhadap kesehatan jiwa seseorang. Dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan, resiko depresi warga kota hampir 40% lebih tinggi. Tingkat kecemasan juga lebih besar 20%. Peneliti menemukan bahwa 39% kaum urban memiliki kecenderungan gangguan suasana hati atau mood disorders. Penelitian juga menemukan bahwa kondisi permasalahan kesehatan jiwa yang rentan dialami di lingkungan perkotaan adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, masalah manajemen kemarahan atau anger management, dan gangguan kecemasan secara umum generalized anxiety disorder. Ada 3 alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya peningkatan kerentanan masalah kesehatan jiwa terhadap warga. Yang pertama, faktor resiko yang sudah ada sebelumnya. Kota layaknya sebuah pengharapan bagi sebagian orang. Mereka pindah ke kota untuk mencari fasilitas yang lebih baik, peluang ekonomi yang lebih menjanjikan, kesempatan mobilitas sosial yang terasa menggiurkan, dan bisa juga karena ingin mengambil jarak dari pengalaman negatif atau trauma di masa lalu. Alasan-alasan ini lantas menjadi bumerang, berbalik menjadi faktor resiko masalah kesehatan jiwa karena realitas tidak berbanding lurus dengan harapan. Hal ini kemudian mempertajam hadirnya kemiskinan, pengangguran, tunawisma, perpisahan keluarga, masalah kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Kedua, faktor sosial perkotaan. Individu-individu dengan faktor resiko yang sudah ada sebelumnya, terutama kemiskinan, status minoritas, dan masalah kesehatan jiwa seringkali menghadapi kesenjangan negatif di kota. Mereka rentan mengalami pemisahan fisik dan psikologis atau alienasi dari lingkungannya. Kemiskinan, penolakan sosial, prasangka, stigma, diskriminasi bercampur aduk dalam kehidupan sehari-hari dan semakin mempengaruhi kesehatan jiwa dari si individu. Selain itu, rendahnya kohesi sosial dan viktimasi kejahatan juga terbukti meningkatkan resiko psikosis pada anak-anak. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan fisik perkotaan. Keadaan lingkungan perkotaan yang padat penduduk, kebisingan yang sering memekakan telinga, bau tidak sedap dari lingkungan sekitar atau tempat-tempat umum, carut-marut keadaan sekitar kota, hingga intensitas polusi yang menyesakan setiap hari merupakan bagian dari lingkungan fisik yang harus dihadapi warga kota. Semua itu kemudian semakin diperparah dengan kemungkinan keterbatasan akses sebagian warga kota pada beberapa fasilitas seperti ruang terbuka hijau dan ruang interaksi sosial yang semakin menipis. Dampaknya, warga kota semakin rentan akan peningkatan rangsangan goncangan masalah kejiwaan dan perasaan terkikisnya faktor-faktor pelindung kesehatan jiwa. Kehidupan urban menawarkan janji-janji kemudahan yang menunjang berbagai gaya hidup pilihan seseorang. Tidak heran bila kawasan perkotaan kemudian menjadi magnet yang menarik gelombang urbanisasi di sekitarnya. Namun di balik kemewahan yang disediakan di kawasan perkotaan terdapat sisi lain yang ternyata membahayakan kesehatan, terutama kondisi kestabilan mental.